يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita menunggu berbuka puasa, yakni dengan membaca kitab Ithafu Ahlul Islam bi Khususiyatis Siyam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki yang lahir pada tahun 909 Hijriah dan wafat pada tahun 995 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hajar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Aisyah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, asyamu junnatum minan nari, puasa itu adalah junnah. Junnah itu artinya perisai. Ibarat seseorang yang pergi ke medan perang, maka dia akan membawa perisai, dan adapun perisai tersebut akan bisa melindungi tubuhnya daripada senjata yang ada pada musuhnya, sehingga ia terbebas daripada luka ataupun kebinasaan akibat daripada musuh-musuhnya. Maka puasa diibaratkan juga sebagai junnah. Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai minan nari, yakni perisai daripada api neraka. Jika seseorang pergi ke medan perang, maka perisainya melindunginya daripada senjata musuhnya, sehingga ia menjadi orang yang selamat daripada gangguan senjata daripada musuhnya, bahkan ia selamat daripada kematian. Adapun puasa ini melindungi manusia daripada azab neraka, sedangkan azab neraka itulah merupakan perkara yang paling ditakuti oleh manusia, dan paling banyak manusia itu meminta perlindungan kepada Allah daripada azab tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan puasa, dan puasa ini salah satu fungsinya karena keagungan daripada puasa. Puasa ini menjadi perisai seseorang daripada azab neraka. Faman asbaha shaiman fala yajhal yawma idzin, maka barang siapa yang pada pagi harinya berpuasa, yakni seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu, fala yajhal yauma idzin, maka janganlah ia berbuat bodoh, maka janganlah ia melakukan satu kejahilan. Kejahilan yang seperti apa? Maknanya adalah melakukan sesuatu kejahilan, kebodohan yang bisa menyebabkan puasanya yang agung yang akan melindunginya daripada neraka itu menjadi rusak. Bahkan dilanjutkan, wa inimru'un jahila alaihi fala yashtimhu wala yasubbahu, dan jika ada seseorang yang jahil melakukan kejahilan terhadap dirinya, maknanya mengganggu orang yang sedang berpuasa, maka hendaklah orang yang berpuasa itu tidak mencacinya, tidak membulinya, dan juga tidak membalas daripada gangguan orang tersebut. Waliyaqul inni shaimun, akan tetapi ia, orang yang dicaci, orang yang diganggu oleh orang-orang jahil itu, hendaklah ia berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Ketika ia mengatakan inni shaimun, maka yang pertama dia telah mengingatkan dirinya sendiri bahwa dirinya sedang berpuasa, dan puasanya itu bisa saja menjadi rusak dan hancur apabila ia meladeni orang-orang yang mencari keributan pada dirinya. Dan faedah yang kedua, ketika ia mengucapkan ini shaimun, harapannya agar orang yang mendengar itu, orang jahil yang menjahilinya itu, akan tertegur hatinya, akan tersentak hatinya, akan tersentuh hatinya, supaya menghentikan kejahilannya, sebab yang ia jahili adalah orang yang sedang berpuasa, dan orang yang sedang berpuasa itu senantiasa doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berbuat jahil itu merasa takut jangan sampai dirinya menjadi orang yang diazab Allah sebab mengganggu orang yang sedang beribadah, sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi,
Dan demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biadihi, berada pada kekuasaannya, yakni berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau napas orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Hadis tersebut dikutipkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Ithaf Ahlul Islam, dan beliau mengambil hadis ini daripada Sunan An-Nasa'i di dalam Kitabus Siyam bab yang ke-42. Nah, inilah keutamaan daripada puasa. Puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai yang akan menjadi perisai seseorang sehingga tidak terkena azab daripada neraka. Akan tetapi puasa itu menjadi perisai apabila seseorang bisa menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa merusak puasa seseorang tersebut. Bahkan jikalau ada orang yang mengajak orang yang berpuasa untuk ribut, maka ia diperintahkan untuk meninggalkan keributan itu. Apalagi jika orang yang berpuasa itu yang memulai keributan, tentu saja puasanya menjadi sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga puasa kita dari semua perkara-perkara yang bisa merusak puasa kita. Wal Baihaqi an Utsman bin Abil As, dari Imam Al-Baihaqi riwayat daripada Utsman bin Abil As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun min azabillah." Puasa itu adalah perisai daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang berpuasa adalah orang yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang durhaka, yang belum bertaubat kepada Allah, ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan azab, orang yang berpuasa telah memiliki perisai sehingga ia tidak akan terkena daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kutipan di dalam kitab Ithaf Ahlul Islam bi khususiyatis siyam. Semoga ini bisa mengisi waktu kita menjelang buka puasa. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.